Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih berjumpa bersama channel Nada Islami yang insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas penjabaran hukum tajwid di surah An-Nasr. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada idza yang pertama, yaitu ada alif sebelumnya berharokat fathah, maka disebut mad asli atau mad tabi'i, panjangnya 2 harokat. Terus ada jaa, ada mad bertemu dengan sebab hamzah dalam satu kata, disebut mad wajib muttasil karena ada mad bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Masuk ke dalam keluarga mad far'i karena dia ada sebab hamzah di situ, hukumnya wajib. Artinya wajib yaitu panjangnya wajib 4 sampai 5 harokat. Seperti itu. Ingat para sahabat semua bahwa yang masuk kepada keluarga mad far'i yaitu mad yang bertemu dengan sebab. Yang pertama sebabnya yaitu sebab hamzah, yang kedua sebabnya adalah sebab sukun. Dan sukun dibagi menjadi 2, sukun asli dan sukun arid. Maaf. Kita lanjut. Nasru. Ada huruf nun berharakat fathah. Maka tingkatan gunahnya dia adalah tingkatan yang keempat, menjadi anqas matakun, artinya paling kurang. Tingkatan gunah ada 4. Yang pertama akmal matakun, artinya paling sempurna, terjadi pada idgham bi gunnah dan juga terjadi pada nun dan mim yang bertasdid. Seperti itu. Dan juga idgham mimi. Pokoknya di setiap idgham terus ada nun dan mim yang bertasdid, maka dia termasuk gunah akmal matakun, artinya paling sempurna. Yang kedua namanya kamilah atau sempurna. Ini terjadi pada ikhfa dan juga iklab. Maksudnya ikhfa di sini ikhfa hakiki, ikhfa sapawi, dan juga iklab. Terus yang ketiga ada naqisah, artinya kurang. Ini terjadi pada izhar. Mau dia izhar halki, izhar safawi, ataupun izhar mutlak, atau nun atau mim yang disukunkan karena waqaf, tetap dia dibacanya izhar. Maka tingkatan gunahnya yaitu yang naqisah, maaf. Terus yang keempat ada namanya anqas matakun, artinya paling kurang. Ini terjadi tingkatannya kepada nun dan mim yang berharokat, maka disebut gunahnya anqas matakun, artinya paling kurang. Kita lanjut. Ada huruf shad yang sukun, maka tingkatan ketebalan huruf isti'lanya yaitu tingkatan keempat. Perlu kita ketahui bahwa tingkatan ketebalan huruf isti'la itu dibagi menjadi 5. Yang pertama huruf isti'la yang berharokat fathah disertai dengan alif. Yang kedua ada huruf isti'la yang berharokat fathah tanpa disertai alif. Yang ketiga ada huruf isti'la yang berharakat dhammah. Terus yang keempat ada huruf isti'la yang sukun. Yang kelima ada huruf isti'la yang berharakat kasrah. Maka di sini huruf isti'la yang sukun berarti yang keempat. Oke, lanjut. Nasrullah. Ada ra yang berharakat dhammah. Maka ra-nya dibaca tafkhim atau tebal. Ra yang dhammah atau ra yang berharakat dhammah yang hukumnya tafkhim yaitu yang pertama ra yang berharakat dhammah, yang kedua ra sukun sebelumnya huruf yang berharakat dhammah, yang ketiga ra sukun sebelumnya huruf yang sukun sebelumnya huruf yang berharakat dhammah, yang keempat ra sukun sebelumnya waw sukun sebelumnya huruf yang berharakat dhammah atau fathah. Itu ro yang tafkhim. Di yang berharakat dhammah saja ya. Lanjut, rullahi. Ada
alif lam samsiah atau disebut dengan idgham lam ta'rib samsiah. Hurufnya ada 14, yaitu di semua huruf alisan selain koka, jaya atau kof, kaf, jim, dan ya. Berarti hurufnya ada shin, ada dod, ada lam, ada nun, ada ro, terus ada ta, ada to, terus ada juga dha, dha, sa, terus ada zai, sin, dan sod. Nah, seperti itu ya. Itu hurufnya ada 14. Maka di situ dari sisi makhraj dan sifat termasuk idgham mutamasilen. Kenapa mutamasilen? Karena pertemuan dua huruf yang sama makhraj dan sifatnya. Yang pertama hurufnya sukun, huruf lam sukun, yang kedua huruf lam yang berharokat. Maka terjadilah tasdid di situ. Dari sisi kesempurnaan, dia termasuk idgham kamil karena masuknya secara sempurna. Dari sisi harokat dia sogir. Kenapa sogir? Karena yang pertama sukun, yang kedua berharokat. Seperti itu. Oke, kita lanjut. Wal fath. Ada lam atau alif lam qamariyah. Disebut juga izhar lam ta'rib qamariyah. Kenapa disebut izhar? Karena lamnya dibaca jelas, maka hukumnya izhar. Huruf izhar lam ta'rib qamariyah, hurufnya ada 14. Dengan metode penghafalan yang mudah yang diberikan oleh guru-guru kita, yaitu 6 ada di al-halqi, hamzah, ha, ain, ha pedas, terus ada ghain dan kha, terus ada 4 di alisan, qoqa jaya, hurufnya qaf, kaf, jim, dan ya. Artinya dia di aqsal lisan 2, qaf dan kaf, di wasat tulisannya 2, ada jim dan ya. Terus di as-safatain ada 4, fa, mim, waw, dan ba. Fa, ma, wa, ba. Jadi semuanya ada 14. Itu cara mudah untuk menghafal huruf-huruf di idhar lam ta'rib qamariyah. Karena untuk menghafal satu-satunya susah tuh. Maka kita menggunakan metode yang guru ajarkan seperti itu. Wal fath. Nah, ada 2 huruf sukun. Yang pertama huruf ta sukun, yang kedua huruf ha disukunkan karena waqaf. Maka di situ terjadi iltika usakinain yang sahih. Artinya sahih apa? Maksudnya di situ orang-orang Arab tidak kesulitan ketika ada huruf yang pertemuan 2 huruf sukun di akhir kalimah. Jadi tidak ada kesulitan mereka mengucapkan huruf sukun yang 2 ini di akhir kalimah. Karena sahih. Jadi mereka bisa tuh. Kalau di tengah kalimah mereka tidak bisa, susah mengucapkan. Kalau orang Indonesia mungkin kita bisa, tapi kalau orang-orang Arab susah. Maka kalau di akhir kalimah seperti 2 sukun seperti fath itu mereka gampang, mudah. Maka tidak ada yang dirubah di sini. Tidak menambahkan harokat, tidak dibuang bunyi seperti itu. Kalau di tengah-tengah biasanya ada yang bitahrik atau juga bilhadfi. Jadi ada yang membuang bunyi kayak seperti mad tapi tidak dibaca mad, langsung masuk ke alif lam samsiahnya seperti itu. Alif lam qamariyah, maaf. Oke. Lanjut kita di huruf ra, wa ra'aita. Satu ayat lagi ya, nanti kepanjangan videonya. Wa ra'aita ada huruf ra yang berharokat fathah, maka dibaca tafkim. Huruf ra yang tafkim, yang pertama ini yang di fathah ya, yang di fathah. Tadi yang di dhammah, sekarang yang di fathah. Yang pertama huruf ra yang berharokat fathah. Yang kedua huruf ra sukun, yang sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Yang ketiga ra sukun, yang sebelumnya sukun, sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Terus yang keempat ada ra sukun, sebelumnya alif mad, sebelumnya huruf yang berharokat fathah. Kabar misalkan. Baca tebal. Oke. Wa ra'aita ada ya sukun sebelumnya berharokat fathah, maka disebut harfulin. Ingat huruf harfulin itu ada 2, yaitu waw sukun dan ya sukun. Dua-duanya sebelumnya berharokat fathah.
Dibacanya bagaimana? Dia dilembutkan saja, dilunakkan saja, lin. Bukan dia sebagai mad, tapi dia dilunakkan saja. Ra'aita, bukan dia ra'aita, bukan seperti itu. Oke, lanjut. Tannas. Kenapa tidak dibaca talnas misalkan? Karena di situ ada hukum lam ta'rif namanya idgham lam ta'rif samsiyah. Huruf lamnya sudah dimasukkan kepada huruf nunnya secara sempurna. Maka dari sisi makhraj dan sifatnya dia adalah idgham mutaqarribain. Dari sisi kesempurnaannya dia kamil karena masuknya secara sempurna. Dari sisi harokat dia sogir karena huruf yang pertama sukun, yang keduanya berharokat. Maka terjadilah tasdid. Tasdidnya di situ adalah tasdid hukum. Berhubung tasdidnya ada di huruf nun, maka di situ tingkatan gunnahnya yaitu termasuk tingkatan yang akmal matakun, artinya paling sempurna. Oke, kita lanjut. Nasa. Nasa. Ada alif sebelumnya berharokat fathah disebut mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat. Terus di situ ada alifnya disebut alif tarqiq karena huruf sebelumnya adalah huruf istifal. Oke. Yadkhulu. Ada dal sukun atau huruf qalqalah sukun di tengah kalimah disebut dengan qalqalah. Qalqalah apa coba? Qalqalah sughra. Qalqalah sukun di tengah kalimat disebut qalqalah sughra. Yang kubro ada di akhir kalimat. Yang akbar ada di akhir kalimat atau di waqaf yang bertasdid. Terus yang asghar yaitu huruf qalqalah yang berharokat. Oke. Terus ada khulu, huruf kha berharokat dhammah. Tingkatan ketebalan huruf isti'lanya tingkatan ketiga. Karena ada huruf isti'la yang berharokat dhammah. Seperti itu. Sudah tadi dijelaskan ya, bahwa ada 5 tingkatan ketebalan huruf isti'la. Hulu, di situ ada lu, ada waw sukun sebelumnya berharokat dhammah, maka disebut mad asli atau mad tabi'i. Panjangnya 2 harakat. Nah, di situ ada nun yang berharokat fathah, maka tingkatan gunahnya yaitu anqos matakun, artinya paling kurang. Terjadi pada nun dan mim yang berharokat. Fi ada ya sebelumnya berharokat kasroh, maaf. Ya disebut mad tabi'i atau mad asli, atau ada yang menyebutnya mad tabi'i dzahiri, boleh silahkan. Itu mah hanya penyebutan saja ya. Dibaca panjang 2 harokat. Terus ada di sama mad tabi'i juga karena ada ya sukun sebelumnya berharokat kasroh. Nillah. Ada nun yang berharokat, maka dia tingkatan gunah anqos matakun, artinya paling kurang, terjadi pada nun dan mim yang berharokat. Nillah sama di situ seperti yang di atas tadi, yaitu terjadi idgham lam ta'rif samsiyah, hurufnya ada 14. Dari sisi makhraj dan sifatnya dia idgham mutamatsilan, dari sisi harokatnya dia sogir, dari sisi kesempurnaannya dia kamil. Lafaz Allah dibaca tarqiq atau tipis karena huruf sebelumnya yaitu berharokat kasroh. Kalau dibaca tafkhim yaitu harus ya, kalau yang dibaca tafkhim harus huruf yang sebelumnya berharokat dhammah atau fathah. Yang ini dibaca tarqiq seperti itu. Di lafaz Allah ada fathah berdiri disebut juga mad tabi'i atau juga mad tabi'i muqaddar, dibaca panjang 2 harakat. Terus afwaja. Nah, kenapa tidak dibaca afwajan? Itu adalah disebut afwa, di situ ada mad tabi'i atau mad asli, panjangnya 2 harokat karena ada alif sebelumnya berharokat fathah, sedangkan di ja itu ada mad iwad. Definisinya mad iwad yaitu waqaf pada huruf yang berharokat fathatain yang disertai alif atau fathatain di atas huruf hamzah. Selain fathatain di huruf ta marbutoh, dibaca panjang 2 harakat ketika waqaf, dan tidak dibaca mad, tidak dihukumi mad ketika dia wasol. Jadi kalau dia wasol, hukumnya sesuai apa yang ada di depannya atau sesuai huruf setelahnya. Kalau huruf setelahnya seperti ini, yang di sini
afwajan berarti menjadi ikhfa hakiki, seperti itu. Maka mad iwad ini terjadinya ketika waqaf saja, karena fathatainnya dibuang menjadi mad afwaja, seperti itu. Oke, cukup pada malam hari ini insya Allah ya, karena terlalu panjang nanti susah ngeditnya. Masya Allah. Oke, terima kasih yang sudah menyimak sampai detik ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. 2 ayat saja ya dulu, insya Allah kita lanjut ke ayat yang ketiga di pertemuan selanjutnya. Kalau suka dengan channel ini silahkan di like, share, and comment, dan juga di subscribe jangan lupa, untuk membuat channel ini semakin berkembang dan juga tentunya ada manfaat buat semuanya. Adapun ada salah-salah kata dari saya mohon dimaafkan karena saya pun masih belajar. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.